warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Sekar Ayu Cantika Dewi dari Prodi Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung NPM 20140010. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik Kerajaan Kediri. Yang pertama, kita bahas dulu tentang sejarah singkat Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa. Kerajaan ini muncul mulai abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Mataram kuno, yaitu Dharma Wangsa Airlangga, membagi dua kekuasaannya, yaitu Janggala di sebelah timur dan Panjalu di sebelah barat. Tidak banyak sumber-sumber mengenai eksistensi keduanya, namun Kerajaan Panjalu kerap kali diidentikan dengan Kediri, berkat penemuan para arkeolog di sekitar wilayah kota Kediri, Jawa Timur saat itu. Kerajaan Kediri mengalami banyak sekali konflik-konflik dengan penguasa-penguasa sekitar, sampai pada akhirnya ditaklukkan oleh Sri Ranggah Rajasa atau Ken Arok dari Tumapel. Selanjutnya, letak dan pendiri Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri diduga berpusat di Daha, yaitu sebuah wilayah permukiman yang diperkirakan berada di Jawa bagian timur. Kota Daha bersama dengan kahuripannya menjadi wilayah penting bagi Singasari dan Majapahit. Selaku pendahulu Singasari dan Majapahit, sehingga dapat diperkirakan Daha merupakan pusat dari Kerajaan Kediri. Selanjutnya, Raja pertama Kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya. Samarawijaya merupakan putra dari Airlangga. Dia mendapatkan kekuasaan di Panjalu dengan ibu kota Daha, sementara Mapanji Garasakan mendapatkan wilayahnya di Janggala. Belum diketahui apakah Sri Samarawijaya merupakan pendiri dari Kerajaan Kediri. Namun, menurut beberapa penemuan, ia adalah nama pertama yang ditemui dalam rangkaian pencarian Kerajaan Kediri oleh para arkeolog. Selanjutnya, letak dan pendiri Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri diduga berpusat di Daha, yaitu sebuah wilayah permukiman yang diperkirakan berada di Jawa bagian timur. Kota Daha bersama dengan kahuripannya menjadi wilayah penting bagi Singasari dan Majapahit. Selaku pendahulu Singasari dan Majapahit, sehingga dapat diperkirakan Daha merupakan pusat dari Kerajaan Kediri. Selanjutnya, Raja pertama Kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya. Samarawijaya merupakan putra dari Airlangga. Dia mendapatkan kekuasaan di Panjalu dengan ibu kota Daha, sementara Mapanji Garasakan mendapatkan wilayahnya di Janggala. Belum diketahui apakah Sri Samarawijaya merupakan pendiri dari Kerajaan Kediri. Namun, menurut beberapa penemuan, ia adalah nama pertama yang ditemui dalam rangkaian pencarian Kerajaan Kediri oleh para arkeolog. Selanjutnya adalah Raja-Raja Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah putra mahkota di Kerajaan Mataram kuno. Kemudian ia memperebutkan posisi menjadi rajanya ini dengan melawan Mapanji Garasakan. Kemudian Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Janggala dan juga Kediri, untuk menghindari perang saudara. Meskipun begitu, menurut beberapa bukti, mereka tetap berperang sepeninggal Airlangga. Masa kekuasaan ini disebut dengan masa kegelapan, karena tidak meninggalkan prasasti apapun di dalam kerajaan ini. Namun, menurut beberapa ahli, kerajaan ini dipimpin sekitar tahun 1042 Masehi. Selanjutnya, ada Sri Jayawarsa. Namanya muncul dalam prasasti Sirah Keting pada 1104 Masehi. Ia menyatakan bahwa ia telah memimpin Kediri sekitar tahun 1104 Masehi. Selanjutnya muncul raja yang bernama dengan Sri Bameswara. Sri Bameswara ini namanya muncul dalam prasasti Padlegan. Dalam prasasti Padlegan ini ia menyatakan bahwa
wilayah Padegan dan Panumban menjadi wilayah bebas pajak. Selanjutnya ada Raja Jayabaya. Di Jayabaya ini namanya muncul dalam prasasti Jaring sekitar tahun 1135 Masehi sampai 1157 Masehi. Selanjutnya ada nama raja yaitu Sri Sarweswara. Namanya muncul dalam prasasti Padlegan II, yaitu sekitar tahun 1161 Masehi. Tidak tahu diperkirakan kapan hancurnya kerajaan ini. Selanjutnya ada nama raja yaitu Sri Alweswara. Namanya muncul dalam prasasti Angin, yaitu sekitar tahun 1171 Masehi. Selanjutnya ada nama raja yaitu Si Gandra. Namanya muncul dalam prasasti Jaring yang diperkirakan pada tahun 1181 Masehi. Tidak tahu diperkirakan kapan berakhirnya masa kejayaan raja ini. Dan selanjutnya ada nama raja yaitu Mapanji Kameswaran. Namanya muncul dalam prasasti Semanding, yaitu dalam catatan Janggala dan Panjalu memiliki ikatan semakin kuat setelah si Sri Kameswara ini memperistri Sri Kirana, yaitu seorang putri dari Janggala. Tidak tahu diperkirakan kapan hancurnya kerajaan ini. Namun yang terakhir adalah Raja Kertajaya. Raja Kertajaya ini muncul dalam beberapa prasasti, yaitu dalam negara Kertagama ia meminta disembah oleh para petinggi agama Hindu. Namun ditolak oleh petinggi Hindu, sehingga para petinggi meminta pertolongan Sri Ranggarajasa atau Ken Arok dari Tumapel. Hingga akhirnya Ken Arok menyerang kota Daha, dan Sri Kertajaya ini pun gugur di Gentar pada tahun 1222 Masehi. Sehingga Ken Arok pun menggantikan kerajaan Kediri. Selanjutnya ada masa kejayaan kerajaan Kediri. Masa kejayaan kerajaan Kediri ini dipimpin saat pemerintahan Sri Jayabaya. Dalam pemerintahan ini, daerah penguasaannya meluas sampai ke seluruh Pulau Jawa, bahkan sampai masuk ke Sumatera yang saat itu sedang dikuasai oleh Sriwijaya. Dan kekuasaan ini semakin kuat ketika terdapat dalam catatan kronik Cina yang berjudul Chokuve, yang berisikan tentang negeri yang paling kaya dalam pemerintahan Kediri dipimpin oleh Sri Jayabaya. Tidak hanya daerah kekuasaannya saja yang meluas, namun karya seni sastra dari Kediri cukup mendapat perhatian dari yang lainnya. Sehingga pada saat itu Kediri pun menjadi wilayah yang disegani di masa itu. Selanjutnya ada masa keruntuhan Kediri. Masa keruntuhan Kediri ini terjadi ketika pemimpinan Kertajaya. Kertajaya meminta untuk disembah oleh para petinggi agama Hindu. Namun petinggi agama Hindu ini menolak dan meminta pertolongan Sri Ranggarajasa atau Ken Arok dari Tumapel. Sehingga Ken Arok menyerang kota Daha dan mengalahkan Kertajaya di Gentar. Selanjutnya muncullah kerajaan-kerajaan baru di daerah Sungai Brantas, Jawa Timur, dan Ken Arok menjadi raja di Singasari. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kehidupan politik kerajaan Kediri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.